Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan atas puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda Nabi kita, suri tauladan kita, basyiro wa naziro, rahmatan lil alamin. Apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi yang telah dihujani beribu anak panah, adalah Nabi yang telah membawa alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti kali ini. Pendirinya di sini membawakan kultum yang berdodol ciri-ciri mukmin sejati. Mukmin sejati adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mukmin sejati adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, mukmin sejati biasanya disebutkan dengan nama atau istilah orang-orang sidik, yakni kaum yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih, summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika mushadiqin." Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, serta orang yang rela mengorbankan harta dan jiwanya demi berjalan jalan Allah yang lurus. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Ayat yang pertama menjelaskan kepada kita agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas dalam beramal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna wa yasiru ila sadari salasati marrat." Takwa itu di sini sambil beliau menunjukkan kedadanya 3 kali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berteman dan bersahabat pada orang-orang sidik. Karena mengapa? Kalau kita berteman atau bersahabat pada orang-orang sidik, maka kita juga akan terpengaruh pada sifat-sifat baiknya dan pada sifat-sifat bersedekahnya pada anak yatim piatu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan bukan hanyalah perkataan saja, tapi hakikatnya ada 3 bidang, yakni tasdiqu bil qalbi wa iqraran bil lisani wa amalun bil arkan. Tasdiqu bil qalbi, pengakuan dalam lisan, wa iqraran bil lisani, pengakuan dalam lisan, wa amalun bil arkan, pengamalan dalam seluruh anggota tubuh. Kita sebagai umat muslim wajib mengetahui bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat muslim wajib mengetahui apakah sudah tepat terikah iman dalam hati kita, dan apakah hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seks yang mengatakan tumbuh-tumbuhan dan akar bagaikan manusia dengan iman. Karena tumbuh-tumbuhan tidak dapat tumbuh subur tanpa adanya iman, dan begitu pula manusia tidak dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya iman. Pengaruh iman terhadap Allah Subhanahu wa taala ada 2. 1. Percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu Maha menghidupkan dan Allah itu Maha mematikan. 2. Berani mati. Banyak umat-umat muslim yang berjuang jalan Allah dan berjihad jalan Allah, dan banyak umat muslim yang rela mati jalan Allah daripada mati di jalan dewa-dewa yang disembah oleh orang kafir.
Jadi nilai dari amalan-amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada dalam hati, yakni ikhlas dan tidak ikhlas. Apabila umat muslim lakukan amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termaksud amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada umat muslim yang melakukan amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di hatinya belum penuh perkataan ikhlas, maka itu bukan termasuk amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.